Bangsa apa di muka bumi ini yang mengakui satu Tuhan dan mengawali ritual suci berjalan mengelilingi objek? Bahwa keyakinan leluhur bangsa Nusantara berlandas pada konsep dasar ajaran monoteisme, sudah berketuhanan. Telah meyakini eksistensi adanya yang maha atau Tuhan, yang tunggal. Maha Esa, Hyang Widi Tunggal. Dengan penyebutan berbeda di setiap daerah di Nusantara. Ajaran Tolotang menyebut Tuhan yang Maha Esa, Dewata Sewae. Budaya Marapu menyebut Mawulu Tau Maji Tau, pencipta dan pembuat manusia atau Tuhan yang Maha Esa. Tuhan dalam ajaran Kaharingan disebut Yustu Halatala, sedangkan di Kota Waringin Barat disebut Sang Hyang Dewata. Parmalim Batak menyebut Tuhan, Debata Mula Jadi Nabolon, beribadatnya, sembahyang, berdoanya, Tangyang. Budaya, Asmat mengenal Tuhan, juga, surga. Au Capinmi, alam sekarang. Dampu Au Capinmi, alam persinggahan, Safar, surga, Sukumi menyebut Tuhan. Ugatame, Flores suku Soge, di Sika orang Tanah Ai mempercayai penguasa bumi dan langit yang menjaga alam dan memberi kehidupan yaitu, Lerawulan Tanah Ekan. Timor NTT Tuhan Maha Tinggi Sang Pencipta disebut dengan Uis Neno, dan Uis Pah, Dewa Bumi. Adat Liae, budaya Saburai Jua Tuhan disebut Deo Ama. Budaya Mentawai, penguasa semesta yang paling tinggi dan memiliki kekuasaan yang tak terhingga menyebut dengan Ulau Manua. Sumatera Tengah menyebut Tuhan Nan Oso. Bali menyebut Ida Sang Hyang Widiwase tak terbayangkan. Dia yang tak terpikirkan adalah Acintia, bukan Krishna. Di tanah Javad Vipa terdahulu menyebut Hyang Widi Tunggal. Literasi teks kata Hyang adalah menunjukkan pengertian pemahaman tentang yang maha mutlak yaitu Tuhan. Maha Esa, Hyang Widi Tunggal, dan prosesi beribadahnya. Terbentuk dari dua suku kata yaitu sembah dan kata Hyang. Dalam satu kesatuan menjadi sembahyang. Kata ini sudah ada lebih dahulu sebelum masuk yang kini disebut agama. Kontemplasi berdiam diri, tafakur, di dalam keheningan alam bersama di dalam goa tahanut. Leluhur kita sudah melakukannya disebut dengan topo, tapa, upasena, samadhi, bataga, kamala, dan bentuk prosesi ini yang tampil di stupa Borobudur. Ini bukan patung tokoh India, tapi prosesi kontemplasi ini diikutinya. Dalam Alkitab, Raja Daud sudah bertawaf memutari Mezbah suci, rumah Allah, Baitullah, jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Mazmur 26:6 TB Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi Mezbahmu, ya Tuhan. Di Nusantara, Indonesia terdahulu ritual suci berjalan berputar mengelilingi objek. Sudah dilakukan. Inilah lokasi yang dikunjungi Fahienten 399-414 m dan Hien Sang 602-664 m. Perhatikan kata pada tulisan dan catatan yang membuktikannya. Tathagata meninggalkan bayangannya di sini, ini adalah tradisi tidak ada sisa bayangan yang terlihat. Lokasi yang dimaksud Hien Sang adalah Equinox hanya ada di situs Muara Takus. Stupa 200 kaki tingginya di dekat ini adalah tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari, adalah situs Muara Takus. Di mana para Brahman melakukan ritual pradaksina, prasawiya, gerakan memutari situs. Hien Sang 602-664 m. Mencatat apa yang dilihatnya di Sefarnat Vipa, di sampingnya ada stupa yang dibangun oleh Raja, sekitar 200 kaki tingginya, di dekat ini ada tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari. Ini ritual, dharmik mengelilingi objek disebut pradaksina, prasawiya, tawaf. Sufarnat Vipa Dharmakirti, lahir dari keluarga Brahmin pada tahun 610 SM sampai dengan 520 SM, Dharmakirti adalah keponakan Kumarila Batai 618 sampai 540 SM, hidup pada sistem kekeluargaan, matrilineal kadatuan. Inilah guru dari Atisa Dipamkara asal Tibet yang belajar di sini 12 tahun kembali ke negerinya mengembangkan ajaran leluhur kita di sana. Sufarnat Vipi Dharmakirti, sarjana keturunan leluhur yang kini terpublikasi dengan Sriwijaya.
Lahir di Suvarnatvipa, di sini dia melakukan proses pendidikan dan pembelajaran utamanya, dharmik, dan sains lainnya dari para master tingkat tingginya. Sebelum Diknaga meninggal, Dharmakirti menerima penahbisan darinya. Dia adalah murid tokoh Dharmapala saat ia masih hidup. Dharmapala 670–580 SM lahir dalam keluarga bangsawan berasal dari Suvarnatvipa. Dia adalah murid Dharmadasa, menjadi pimpinan Nalada Bihar India. Dia adalah guru Dharmakirti. Selama masa Dharmakirti, Adi Sankara tahun 569–537 SM dalam sidang akademik pernah mengalahkan pendapat baru tentang dharmik, yaitu tinjauan baru filosofis Buddhism, di forum perdebatan para sarjana. Dia adalah salah satu pencetus pemikiran logika filosofis. Juga ahli teori ilmu yang utama atomisme, yang menyatakan bahwa satu-satunya benda yang dianggap ada adalah keadaan kesadaran sesaat. Purwadaksina, Pradaksina, dan Prasawiya, Uttarayana, yang artinya berputar ke kanan, searah jarum jam, dan berputar ke kiri, berlawanan arah jarum jam. Dipahami sebagai peningkatan status atau menuju swahloka utama untuk Purwadaksina. Ritual suci, Dharma, atau dharmik original, diantaranya Purwadaksina, Pradaksina berputar ke kanan searah jarum jam difahami menuju swahloka utama, dan Prasawiya berputar ke kiri berlawanan arah jarum jam menuju Burloka Nista. Ini adalah ritual asli leluhur kita. Bukan dari India. Kapan dan siapa misionaris, pendakwah, biku ajaran yang lahir di sana di masa pra-Islam yang ke Nusantara? So all the sites as well as the original teachings in the Nusantara are not based on one of the dua Indian religions, Hindu, Buddha. But what is still being depicted on the Borobudur site is also recorded in Bali, is what underlies the growth of the tiga religions there. The basic philosophy of dharmik original is the teachings of the ancestors of the ancient Indonesian archipelago with colored India. Not the reverse. Namo Aryatara. Kitalah Arya. By Santo Saba.